Hello everyone, in your daily life pasti pernah punya planning ataupun membuat langsung adonan brownies. Nah, mari kita bayangkan, jika terigu itu sebagai A dan telur sebagai B, kemudian menjadi adonan C. Nah, ketika A tersebut dicampur dengan B, dalam ilmu kimia disebut dengan reaktan atau bereaksi. Nah, kemudian menjadi C tersebut disebut sebagai produk. Ketika A ditambah dengan B menjadi C tersebut tidak dapat kembali lagi, maka disebut reaksi searah. Seperti nasi menjadi bubur, apakah bubur bisa menjadi nasi kembali? Atau ketika kertas dibakar, apakah ketika sudah menjadi abu dan menjadi kertas utuh kembali? Jawabannya tidak. Nah, itulah reaksi searah, tidak dapat kembali lagi. Ketika sebuah reaktan A dan B sudah menjadi produk yaitu C, maka C tersebut tidak dapat kembali lagi menjadi A dan B. Sedangkan reaksi bolak-balik atau reversibel adalah reaksi di mana ketika A dan B menjadi C, maka dapat kembali lagi C tersebut menjadi A dan B. Apakah sama ketika teman dengan teman jadi pacar? Pacar bisa balik lagi jadi teman dengan teman? Terjadi antara A dan B itu akan mengalami laju pengurangan. Bayangkan saja ketika awalnya ada 4 mol, kemudian akhirnya menjadi 2 mol, berarti mengalami pengurangan. Laju pengurangan yaitu berkurangnya zat dalam hitungan waktu. Sedangkan pembentukan C atau produk itu mengalami penambahan, disebut laju pertambahan, yaitu bertambahnya produk atau zat tertentu dalam hitungan waktu. Seperti terlihat dalam grafik bahwa A dan B mengalami penurunan sedangkan C mengalami penambahan. Lalu, bagaimana keadaan setimbang? Keadaan setimbang adalah keadaan di mana laju A dan B sama dengan laju dari C. Itu terlihat secara makroskopis dalam hitungan detik saja. Tetapi, jika dihasil mikroskopis atau tak kasat mata, maka reaksi itu akan terus berlangsung. Kemudian, bagaimana? Apakah akan terus setimbang? Jika ada pengganggu ke dalam reaksi, maka reaksi tersebut bagaimana ya? Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Richard Taylor menemukan sebuah teori bahwa jika dalam suatu kesetimbangan tersebut dilakukan sebuah aksi, maka reaksi tersebut akan melakukan sebuah reaksi untuk mengatasi aksi tersebut. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana tindakannya? Yang pertama, volume. Jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Tetapi, jika volume diperkecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Yang kedua, tekanan. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanan diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah mol lebih besar. 3. Suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm dengan ditandai delta H positif. Kemudian, jika tekanan diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm, yaitu pembentukan senyawa-senyawa dengan delta H benda negatif. Yang keempat, konsentrasi. Jika konsentrasi ditambahkan, maka akan bergeser ke arah yang berlawanan. Misalkan, yang ditambahkan itu adalah A dan B reaktan, maka reaksi kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah C produk. Kemudian jika yang ditambahkannya adalah produk, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaktan, yaitu A dan B. Tapi jika dikurangi, maka akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Jika yang ditambahkannya jika yang dikuranginya itu adalah A dan B, makanya bergeser ke arah A dan B.
Tetapi jika yang dikuranginya itu adalah C, produk, maka bergesernya ke arah produknya itu sendiri. Begitu teman-teman. Mari kita masuk ke soal jreng. Nah, nomor 1. Pada soal berikut ditanyakan yaitu jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah. Nah, di sini terdapat clue bahwa data hanya negatif, berarti reaksi tersebut eksoterm. Jika suhu dinaikkan maka akan mengarah kepada reaksi endoterm, berarti ke sebelah kiri yaitu ke arah reaktan. Tapi jika suhunya diturunkan baru akan mengarah ke produk karena reaksi tersebut eksoterm. Tipe yang kedua, jika kita ingin produk yang dihasilkan banyak maka apa yang harus kita lakukan? Dikarenakan koefisiennya sama, berarti kita tidak dapat menambah atau mengurangi reaktan atau produk tersebut ya. Yang bisa kita lakukan adalah menambah reaktan yang A dan B, kemudian kita bisa menurunkan suhunya supaya mengarah ke arah produk. Kecuali suhu dinaikkan tidak bisa karena pasti akan mengarahnya ke arah kiri yaitu ke arah reaktannya. Sehingga produknya tidak akan bertambah, malah berkurang. Ini jika tekanannya Untuk soal yang ketiga, ini jika temperaturnya tetap dan volumenya diperbesar, maka volume diperbesar maka akan mengarah ke jumlah koefisien lebih besar. Berarti yang produk itu koefisiennya 2, yang reaktan itu 3, berarti akan mengarah ke arah kesetimbangannya bergeser ke arah reaktannya. Jelas soal jika ingin mendapatkan produk yang besar maka berarti seperti yang tadi disebutkan, berarti harus